Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini ya kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Bagi yang mau tanya-tanya, chat langsung bisa di 0816658779 ya. Bagi teman-teman yang mau chat bisa langsung di nomor saya di 0816658779 ya. Jadi bagi teman-teman yang belum terjawab WA-nya, sabar ya, nanti saya akan pasti jawab semuanya. Oke, pertanyaan dari Bapak Tude. Ya, selamat malam Pak, saya Tude di Sulawesi Tenggara. Ingin coba usaha ikan gabus. Kira-kira berapa harga tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara dan gimana prosesnya? Ya. Baik, untuk Pak Tude yang ada di Sulawesi Tenggara, ya sebelumnya kalau masalah harga benih Rp1.000 ya. Kemudian yang menjadi proses pengiriman ini, kami mohon maaf ya saat ini belum bisa untuk melakukan pengiriman ke Sulawesi Tenggara karena memang kita tergantung juga dari pihak kargo dan maskapai yang memberangkatkan ikan ke sana. Ya, karena saat ini peraturan-peraturan dari maskapai atau kargo saya pikir sangat tidak menentu dan tidak jelas. Karena kenapa saya katakan tidak jelas? Kadang ada informasi, Pak, besok ada pemberangkatan ke sana. Sudah kita packing, kita siapkan semuanya, surat karantina sudah kita siapkan, ternyata dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Ada informasi lagi, Pak, besok berangkat lewat maskapai ini, hari ini. Begitu kita juga siapkan, ini di cancel ya besoknya. Ada lagi kita sudah lewat kargo yang lain atau maskapai yang lain juga sama, udah ada janji waktu, jam berapa kita harus masuk, berangkatan, ternyata Pak ini nggak direct Pak, transit dulu, wah resiko lagi, jadi nggak jadi berangkat. Jadi saat ini mohon maaf sekali Pak, jadwalnya sangat tidak menentu dan kami selaku pengguna jasa pengiriman itu juga hanya bisa pasrah saja, ya nggak bisa berangkat ya nggak bisa berangkat, itu seperti itu Pak. Ya jadi mohon maaf sekali Pak Tude, ya mungkin kalau saran saya, kalau memang mau budidaya di tempat Bapak, bisa memulai dengan cara menjinakkan ikan gabus yang dari alam. Ya, berawal dari situlah nanti itu dijadikan induk awal, kemudian generasi berikutnya itu sudah masuk untuk bisa dibudidayakan. Ya, yang penting bisa mulai dulu. Nah, cara menjinakkan seperti apa, Bapak bisa nonton di episode sebelumnya bagaimana cara menjinakkan ikan gabus liar. Saya sudah praktekkan di situ cara-caranya. Ya, Pak Tude ya. Salam sukses Pak, jangan patah semangat. Yang penting tetap mencoba ya. Oke Pak Tude, berikutnya dari salam sukses Pak. Saya Meo dari Karanganyar, Surakarta. Sudah memelihara ikan gabus, sekarang sudah jalan 4 bulan dan alhamdulillah sudah besar-besar. Ada 2 kategori ikan dengan pakan pelet dan daging usus ayam, maggot dan cacing. Yang jadi perhatian saya pada ikan toman, soalnya saya juga budidaya ikan gabus hias jenis Kana asiatica dan ikan toman. Kalau dijual ke Pak Suwandi itu untuk indukan atau untuk medis diambil albuminnya. Mohon dijawab Pak, di YouTube juga boleh. Ya, saya setiap malam selalu nyimak channel jenengan. Matur suwun. Ya, untuk Mas Meo yang ada di Karanganyar, Surakarta, kalau kita membeli ikan gabus, baik semua jenis ikan gabus yang sekarang ini ngetren yang warna-warni, saya tidak peduli karena saya juga dulu adalah pemain ikan hias. Saya pernah membreedingkan 10 jenis ikan hias ya. Ada auranti, ada kanagacua, ada micropeltes, ada yang lain-lain, ada 10 macam kurang lebih yang saya pernah budidayakan. Termasuk ikan gabus yang dikatakan sekarang jadi jenis ikan kana itu. Dan cana. Jadi saya tidak peduli di situ mau motifnya seperti apa, saya belinya semua untuk ikan konsumsi ya. Baik yang jenis toman orang beli kemarin jumlah banyak pun itu kita beli jumlahnya untuk ikan konsumsi. Mau jenis Kana barca, Kana asiatica atau jenis apapun saya belinya kiloan untuk saya potong, untuk saya ambil albuminnya. Ya karena saya tidak main di ikan hias. Jadi kalau ada yang bilang Pak kan sayang Pak motifnya itu bagus untuk dijadikan ikan hias. Ya sebetulnya itu hanya karena memang jenisnya memang motifnya berwarna-warna. Ya warna-warni, jenisnya juga macam-macam. Itu kalau sekedar hanya untuk ikan hias juga bisa saja, tidak masalah. Tapi saya karena fokusnya di pengolahan, ekstrak, ya buat saya tidak ada masalah mau ikan hias, mau ikan
konsumsi saya belinya tetap kiloan. Yang toman jelas untuk juga diolah ya, tidak untuk dijadikan ikan hias ya. Jadi saya belinya kiloan Pak untuk ikan toman, dan semua digunakan untuk pengolahan di ekstrak ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Wito ya di Bangka. Malam Pak Suwandi, salam kenal. Saya Wito di Bangka. Dari kemarin nonton YouTube Pak Suwandi, tertarik banget untuk pembesaran ikan gabus. Mohon bimbingan cara mulainya, terima kasih. Dan saya menggunakan kolam terpal ukuran 2x1, idealnya berapa dan persiapan apa yang harus saya lakukan, dan bibitnya apakah bisa dikirim ke Bangka. Wah, ini juga sama Pak seperti jawaban Pak Tude tadi. Ya, untuk saat ini kita mohon maaf sekali untuk kita tidak bisa kirim ke Bangka. Ya, karena memang kalau untuk kirim ke Bangka kita terikat juga dengan masalah maskapai dan kargo tadi. Jadi kita nggak bisa saat ini kirim ke Bangka, dan mohon maaf sekali Pak ya. Dan masalah untuk kapasitas ini ukuran 2x1 ya, diisi 250 sampai 300 ekor saja sudah cukup. Ya Pak ya. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Darmin ya, Pak Darmin ini. Saya mau tanya Pak, saya mau ternak ikan gabus, misalnya beli indukan bisa tidak bos? Satu pasangnya kena berapa? Posisi Bapak ada di mana? Kebetulan saya minggu ini ikut channel YouTube-nya Pak Suwandi. Untuk induk Pak itu tergantung dari usia ya. Usianya yang ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Di situ mulai dengan harga 1 juta ya, kemudian ada yang 2 juta rupiah ya. Gitu Pak. Silakan, dan induk bergaransi, jadi kalau tidak bertelur itu kita tukar Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Wahyu ya. Assalamualaikum Pak Suwandi ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedikit cerita, saya baru saja resign dari tempat kerja saya. Posisi saya sekarang menganggur Pak. Singkat cerita, di saat buka YouTube, tanpa disengaja muncul di beranda channel Pak Suwandi, Dunia Ikan Gabus. Penasaran, saya tonton episode demi episode, lalu saya subscribe ya. Kok saya tertarik dengan budidaya ikan gabus, apalagi di sini belum ada yang budidaya. Paling hanya tangkapan alam, itu pun sudah mulai langka. Apabila Pak Suwandi berkenan, apakah saya boleh ikut bermitra dengan Bapak di sektor pembeniannya Pak? Apalagi boleh, saya sangat semangat dan bersyukur. Saya sudah sungguh-sungguh fokus di ikan gabus saja, terutama di pembenian saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses usahanya. Amin. Jawaban Bapak saya tunggu. Ya, untuk Bapak Wahyu yang ada di Cibinong, untuk saat ini memang untuk paket kemitraan sudah tutup Pak ya. Jadi kita memang untuk kuota kemitraan sudah tertutup, dan buat teman-teman yang mau ikut bermitra lagi ya, untuk periode bulan September itu kita akan membuka, tapi tidak banyak ya, karena memang dari sekarang sudah kelihatan kuota-kuota permintaan benih dari tiap daerah itu ada peningkatan, dan tambahnya mitra pembesaran juga semakin banyak. Jadi kalau bagi mitra-mitra yang mau ikut di pembenian, bisa langsung daftar sekarang lewat WA ya, nama sama alamat, atau datang ke kantor langsung. Kemudian proses kolam bisa dikerjakan, tapi nanti untuk induknya itu nanti dikirim bersamaan secara bersama-sama pada akhir bulan September ya. Jadi bisa mulai mendaftar dengan saat ini ya. Tapi untuk saat ini sudah tidak ada untuk yang bulan ini. Oke, itu ya Pak Wahyu yang ada di Cibinong ya. Silakan nanti kalau memang minat bisa persiapan. Kemudian yang pertanyaan berikutnya dari Bapak Bambang ini yang ada di Jombang ya, Jawa Timur ya, Jombang. Salam sukses Pak Suwandi ya. Saya yang sering komunikasi dengan Pak Suwandi, sering telepon pagi, siang, dan kadang tengah malam pun saya hubungi Pak Suwandi. Saya selalu mengikuti channel Pak Suwandi dan juga menerima masukan-masukan dari Pak Suwandi.
Termasuk keinginan saya untuk bermitra dengan Bapak sudah sangat bulat sekali. Kolam sudah dikerjakan 50% ya, dan persiapan untuk 10 paket induk ikan gabus. Kolam-kolam yang Bapak sarankan sudah kami persiapkan. Kira-kira berapa jumlah ya yang harus kami persiapkan untuk produksi kutu air, Pak Suwandi? Karena yang saat ini sudah jadi adalah kolam untuk induk, kolam untuk pemijahan, dan kolam untuk kutu airnya. Berapa yang harus kami persiapkan? Dan kami selalu mohon bimbingan dari Pak Suwandi agar kami dalam proses pembenihan ikan gabus ini bisa berjalan dengan baik, karena ini harapan saya dan beberapa teman saya untuk mendapatkan penghasilan di masa pandemi. Salam sukses untuk Pak Suwandi dan channel Dunia Ikan Gabus. Ya Pak, yang sering menghubungi saya nggak masalah Bang. Jadi mau telepon tengah malam, mau pagi, mau siang, mau sore, ya itu nggak ada masalah. Yang jelas untuk wilayah Jombang memang kan belum ada kemitraan. Jadi sebelumnya 5 bulan yang lalu kalau nggak salah itu kan Bapak sering kontak saya, ya hubungi saya. Kemudian persiapan kolam, saya pikir maaf Bapak nggak serius sih waktu itu kan. Cuman ya sekarang sudah terbukti ya udah persiapan kolam 50%, dan untuk 100 pasang ini memang ya sudah kita siapkan Pak. Ya mudah-mudahan nanti semua bisa berjalan dengan baik di sana, dan saya selaku mitra ya, kita di sini tidak ada bos, tidak ada karyawan, kita mitra. Ya nanti harapan kami Bapak bisa menjadi perwakilan kami di Indonesia Timur ya, Jawa Timur terutama, dalam memproduksi benih ikan gabus. Jadi sebetulnya yang namanya kemitraan itu kan sebetulnya benih ya, benih seperti misalkan di daerah Jombang dan sekitarnya situ, untuk wilayah timur itu sebenarnya produksi benih wilayah sana itu larinya juga ke arahnya ke timur juga. Jadi untuk mendekatkan benih saja sebetulnya, kalau masalah induk yang diproduksi kemudian dapat benih itu bukan untuk kebutuhan tempat lain sebetulnya, hanya untuk kebutuhan wilayah itu sendiri. Jadi kalau masalah untuk kutu air yang Bapak tanyakan, kolam kutu air itu fleksibel Pak. Yang jelas di situ setiap satu paket ya, satu paket itu 10 indukan, itu saya menyarankan untuk membuat kolam kutu airnya 5 ya. 5 itu pun kalau hanya menggunakan bis beton. Jadi kita bicara skupnya kecil saja untuk bis beton ataupun kolam terpal. Tapi kalau Bapak punya kolam yang luas, misalnya 3x4, 3x5 ya, mungkin tidak perlu dalam jumlah 5 ya. Jadi kalau saran saya, karena Bapak memulainya pakai bis beton, itu perhitungannya tiap satu paket itu 5 kolam untuk kutu air ya. Jadi nanti bisa dihitung, atau mungkin nanti lebih chatnya lah ke nomor WA saya seperti biasanya Pak. Jadi kalau dijawab di YouTube ini kan ya kita komunikasinya terbatas, saya menjawab begini aja. Tapi nanti kalau Bapak telepon ke saya bisa langsung, saya bisa jawab lebih leluasa. Jadi jumlahnya berapa, kemudian berapa banyak yang harus Bapak persiapkan. Oke Pak ya, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, dan saya akan berusaha untuk menjawab sebatas kemampuan saya tentang budidaya ikan gabus ya, baik pembibitan, pembesaran maupun pengolahan serta pemasaran. Oke pemirsa, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Setelah ini saya masih akan menjawab banyak sekali pertanyaan ya, ratusan pertanyaan yang sudah masuk ke WA saya di 0816658779. Jadi ratusan ini udah tumpuan Pak, dari kemarin tertumpuk ya, belum sempat saya jawab. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.